Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel saya, di channel Generasi Menjaga Satwa. Oke. Jadi sekarang di sini gue akan membuat konten lagi, yaitu tentang ular air yang ada di Indonesia, yaitu jenis-jenis ular air yang ada di Indonesia. Oke, teman. Dan di sini sebelumnya kita pun lagi akan menyebut bulan suci Ramadan. Nah, kurang lebih 53 harian lagi ya kalau nggak salah. Oke. Ya, jadi di sini sebelum ke penjelasannya, kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar gue lebih semangat membuat videonya, teman. Oke. Tetap channel ini dan seperti apa penjelasannya? Let's go. Oke teman, jadi kita mulai dari ular yang pertama, yaitu kita langsung masuk ke aplikasi Google ya. Ini sudah guys. Oke. Jadi kita mulai dari ular yang pertama, itu ular kadut, teman. Nah, di sini ular kadut itu memiliki dua jenis sebelumnya ya. Jadi ada ular kadut karung sama ular kadut yang biasa, ini yang panjang seperti ini nih. Tuh seperti ini. Ini kalau nge-lag sorry. Ini kalau ular kadut biasa itu seperti ini gambarnya nih. Ini ular kadut biasa ya. Karena dia memiliki dua jenis, jadi kita akan membahas dua-duanya aja ya biar lebih cepat gitu kan. Kita ngambilnya kenapa 3, karena waktunya juga agak lumayan cepat. Nah, ini ular kadut biasa itu seperti ini. Nah, kalau ular kadut karung itu seperti ini, teman. Oke. Tuh, kita langsung lihat saja, teman, ringkasannya. Oh ya, sebenarnya dari nama ilmiahnya. Oh, di sana. Nama ilmiahnya yaitu Acrocodus granulatus. Nah, ini untuk ular kadut apa nih dulu? Ular kadut. Oh, ini untuk ular karung belang. Tuh betul, teman. Jadi ada beberapa spesies ular kadut ya. Itu ada 2 jenis ular kadut. Oke, berarti kita ambilnya dari ular kadut karung dulu, teman. Oke, kita ambilnya dari ular kadut karung dulu. Ular kadut Acrocodus granulatus atau ular karung belang. Aduh, gua masih cadel. Oke, ular kadut belang adalah spesies ular air dari familia Acrocordidae. Ular ini tersebar luas di Asia Tenggara hingga Australia bagian utara, teman. Nah, jadi gambar itu seperti ini, teman tuh. Ular kadut karung belang itu seperti ini tuh. Dan sebenarnya nggak seperti ini juga sih. Ular kadut juga banyak warna ya, banyak ragam warna. Jadi selain warnanya yang kayak gini, yang belang, nggak karung, juga ada yang jenisnya itu kulitnya itu nggak kayak karung, teman. Kenapa dibilang ular kadut karung? Karena ini, teman, ular ini tuh tidak memiliki sisik, yaitu mereka memiliki kulit yang kasar seperti biawak, tidak ada sisiknya gitu. Oke, kita sudah dari status konservasinya yaitu masih dalam resiko rendah, berarti ini masih aman ya, masih banyak. Oke, kita lihat di pengenalannya dulu ya. Oke, panjang tubuh ular kadut antara 6 sampai 1,2 meter atau 60 sampai 120 cm. Badannya gemuk dan padat serta dilapisi dengan sisik-sisik kecil yang kasar. Tuh, mohon maaf ya. Jadi sisik-sisik kasar itu sebenarnya dia itu nggak semuanya sisik. Dia juga bisa dibilang kulit karena mereka itu sejatinya bukan sisik yang asli ya. Karena kalau sisik seharusnya halus, teman. Tapi kan karena ini kasar, jadi gua bilangnya kulit aja, kulit kasar gitulah. Oke. Ekornya pendek dan berujung tumpul. Kepala
Kepala bagian atas berwarna hitam keabu-abuan atau hitam kecoklatan menyerupai lumpur. Tubuh bagian atas berwarna coklat kelabu atau coklat lumpur dengan pola zigzag tebal berwarna hitam keabu-abuan atau hitam kecoklatan. Bagian bawah tubuhnya berwarna lebih muda. Ular kadut belang biasanya ditemukan pada berbagai macam badan air tawar seperti kolam, rawa-rawa, kali, dan sungai. Ular kadut telah beradaptasi dengan baik sehingga dapat hidup di daerah dekat tempat tinggal manusia. Ular ini aktif pada malam hari. Oh, ternyata ular ini nokturnal, teman-teman. Nokturnal itu sebuah kata yang bisa diartikan yaitu seperti satwa yang hidupnya pada nokturnal atau hidup pada malam hari. Bukan hidup ya, tepatnya lebih aktif pada malam hari, itu dibilangnya nokturnal. Ular ini aktif pada malam hari dan akan memangsa pada ikan kecil dan kodok. Individu muda berwarna coklat gelap hingga hitam dengan belang oranye merah atau putih dengan pinggiran hitam. Ular dewasa memiliki pewarnaan lebih polos dengan warna coklat atau abu-abu serta belang yang lebih pucat dan tidak menyolok seperti pada individu muda. Perut berwarna putih pucat. Oke. Jadi kita lihat di penyebarannya aja ya. Oke. Penyebaran dan habitat tersebar luas mulai dari India bagian timur laut ya lebih tepatnya, yaitu Bangladesh, Tiongkok, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Kepulauan Nusantara, Filipina, Papua Nugini hingga pesisir utara. Oke. Dan seperti ini ular kadut belang yang versi karung. itu memang bentuknya seperti karung, kasar gitu, temen gue pernah lihat. Nah, juga bukan konon sih memang. Jadi dia itu katanya kalau ngegigit giginya suka ketinggalan di dalam. Memang karena dia saking rapuhnya, dan juga kalau dia sering kita angkatin katanya tulangnya juga rapuh gitu katanya. Tapi gue juga belum menganalisis lebih dalam, oke? Nah, kita akan lanjut ke ular yang kedua, yaitu ular kadut biasa, teman. Oke? Let's go. Oke teman-teman, jadi di sini kita lanjut di ular yang kedua, yaitu ular kadut belang atau ular Homalopsis bucata. Nah, ini adalah ular kadut yang versi keduanya nih, yaitu versi bersisik halus ya. Jadi tidak seperti ular karung. Kalau ular karung kan tadi sisiknya kasar, nah ini sisiknya halus. Nah, aku pertama melihara ular ini teman, ular kadut tapi yang masih kecil. Nah, dan juga gue pernah dikasih yang lumayan gede, yaitu yang seginian lah, yang ini yang gedean tuh, yang segini yang gede ini gue pernah. Oke, kita langsung lihat ya, nama ilmiahnya yaitu Homalopsis bucata. Let's go, kita langsung lihat ringkasannya. Ular air belang Homalopsis bucata atau juga disebut ular kadut belang adalah spesies ular air yang terbesar luas di Asia bagian Tenggara. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama Common Puff-faced water snake, atau juga bisa dibilang banded water snake, atau juga banded puff-faced water snake. Waduh, begitu ya intinya. Nah, seperti ini ya kalau versi normalnya, bukan normal sih, versi yang satunya lagi alias versi kulit halus, versi sisik halus, kan yang karung kasar ya. Nah, ini status konservasinya di bagian resiko rendah alias belum punah, masih banyak ya populasinya. Oke, kita lihat dari pengenalannya, itu panjang tubuh ular air belang mencapai 1,2 meter. Tubuh bagian atas berwarna coklat atau kelabu kecoklatan yang menyerupai lumpur pasir dan dihiasi dengan belang-belang agak sempit berwarna coklat pucat. Bagian bawah tubuh berwarna keputihan, pada kepalanya terdapat corak menyerupai topeng berwarna coklat pucat. Jadi bagian kepalanya itu emang kayak ada bentuk corak topeng gitu, tapi ya menurut gue tidak setopeng-topeng itu sih. Oke.
Pada ular muda, tubuh bagian atas dapat berwarna kekuningan atau oranye atau kemerahan, dengan belang-belang agak sempit berwarna keputihan atau krem. Warna tubuhnya berubah menjadi kecoklatan atau lebih gelap seiring dengan bertambahnya usia. Oke, jadi sini kita lihat dari penyebarannya aja. Oke, penyebarannya yaitu ular air belang tersebar luas mulai dari India bagian timur laut, Nepal, Bangladesh, Laos, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Nah, Indonesia lebih tepatnya di Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Seperti itu teman. Dan kita lihat gambarnya seperti apa. Ini seperti ini. Kalau di kegelapannya emang gelap gitu. Dan kalau orang awam nyebutnya ini ular berbisa tinggi, padahal dia itu berbisa rendah. Paling kalau kalian kena gigit jarang ya kena efek hingga sakit parah atau gimana. Jadi kalau kalian imunnya kuat nih, kalian nggak akan ngerasain apa-apa. Paling gatel-gatel, tapi nggak segatel kayak kena ular bulu gitu. Kena ulat bulu, sorry. Ulat sama ular beda, oke? Dan kita lanjut di ular yang terakhir, ada ular ketiga, teman. Oke teman, jadi sini kita lanjut di ular yang terakhir, yaitu ular air kelabu atau bisa dibilang ular nama ilmiahnya itu ular Enidris plumbea, dan nama yang kita sebut gampang aja namanya itu ular air kelabu, dan nama ilmiahnya itu Enidris plumbea. Udah susah guys namanya guys. Oke, ular air kelabu. Nah, ularnya itu kecil gini ya, nggak bisa gede ya. Ularnya itu cuman kecilin aja. Gue pernah melihara gitu. Dulu gue juga pernah melihara teman, dikasih seseorang. Oke, kita lihat di ringkasannya. Sorry, gue agak batuk dikit. Ular air kelabu atau ular padi, Hisiskopus plumea adalah jenis ular air yang sering dijumpai di perairan sawah dan saluran irigasi di daerah tropis Asia Selatan hingga Kepulauan Nusantara. Dalam bahasa Inggris, ular ini disebut Plumbeous water snake atau Respadi snake atau oranye billet mud snake. Wah, susah namanya, susah banget. Oke, dia dari status konservasinya masih dalam resiko rendah, belum terancam punah. Oke, ya namanya ular air kelabu, Hippiscopus plumbea, namanya susah. Aduh, ya ularnya sepertinya kayak ular kadut, tapi dia kecilnya nggak terlalu kecil sih, masih bisa dilihat oleh mata lah. Kalau di persawahan, kalau di alam memang susah, tapi kalau kan memelihara, kalau bersembunyi masih bisa kelihatan oleh mata. Oke, langsung dari pengenalannya saja. Oke, panjang tubuh ular air kelabu mencapai 48 cm atau 50 cm. Tubuh bagian atas berwarna kelabu dengan kombinasi warna coklat gelap atau zaitun. Beberapa spesimen yang pernah ditemukan juga memiliki bintik-bintik hitam di tengah punggungnya. Bagian bawah tubuhnya berwarna oranye atau jingga atau kekuningan, kadang-kadang dihiasi bintik-bintik hitam juga. Oke, dan kita lihat dari penyebarannya. Itu penyebarannya ular air kelabu tersebar luas di India, Hong Kong, Taiwan, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Lebih tepatnya ada di Sumatera, Bangka Belitung, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, teman. Nah, seperti itu ya. Dan kalau kalian mau lihat lebih jelasnya itu seperti ini. Mana guys? Oke, ini dari bagian kepala seperti ini. Beda dengan ular kadut ya yang memiliki topeng. Nah, ini memiliki corak topeng, sorry. Nah, kalau ini tidak memiliki corak topeng. Nah ini bagian bawahnya itu seperti ini ya. Dan ini kalau di alam seperti ini tuh lumayan susah kalau kalian matanya kurang jernih ya, mohon maaf. Tuh, dia kalau bersembunyi mirip akar-akar gitu. Ya, udah. Dia kalau makan seperti itu, makannya kata kecil. Kalau di sini dibilangnya bancet, temen. Bancet kata kecil ya. Dan nah kalau di darat seperti ini, dah. Oke, teman, sekian saja ya. Kita akan melakukan closing, teman. Let's go.
Teman-teman, terima kasih yang telah menonton video gua yaitu tentang penjelasan ular jenis-jenis ular air. Nah, jadi sebelumnya kenapa nih kok tiba-tiba baju gua berubah dan gua rambutnya pendek? Jadi seperti ini teman. Jadi yang pada saat kita bahas tentang ular karung yaitu gue bahasnya itu di siang hari, yaitu lebih tepatnya pas gue pulang sekolah itu jam setengah 2 atau jam setengah 3 kalau nggak salah, jam 3-an lah. Nah, dan juga rambut gue sebenarnya pendek. Mengapa tadi gue pas lagi penjelasan tentang ular karung gue pakai topi dan baju gue itu merah, menggunakan baju merah temen. Sebenarnya itu gue pas mulai dari ular yang pertama itu gue menjelasinya itu di siang hari, lebih menjelang sore lah, tepatnya sore hari. Oke. Dan terima kasih yang telah menonton video gue. Tapi sebelumnya gue mau bilang bahwa ular air yang tadi gue jelaskan itu apakah mempunyai bisa? Jawabannya mempunyai bisa tapi tidak tinggi, dan dia itu mempunyai bisa rendah. Makanya tadi pas gue jelasin tentang ular kadut belang, si ular kadut itu memang mempunyai bisa tapi tidak mempunyai resiko tinggi teman. Jadi cuman paling kalau nggak gatal ya kalian demam gimana gitulah, tapi nggak sampai terjadinya kematian. Oke. Tapi juga bisa juga tergantung diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri tuh mempunyai imun tubuh yang kuat atau gimana. Kalau kalian mempunyai imun tubuh yang kuat, pasti nih tidak ada efek, insya Allah tidak ada efek apapun. Oke. Dan ini sekian dari penjelasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya, salam konservasi. Semoga kita kalau kita sudah membuat persiapan ya, insya Allah ya, persiapan untuk di bulan Ramadan nanti. Oke. Let's go.